Selamat sore Tribuners, sore ini saya kedatangan dua tamu istimewa, Bang Waludin dan Bang Mujid dari Bea Cukai Batam. Pada kesempatan ini saya memberikan waktu kepada Bang Awal dan Bang Mujid untuk memperkenalkan diri sehingga Tribuners lebih dekat dan lebih tahu tentang Bang Awal dan Bang Mujid dan tugas mereka di Bea Cukai Batam. Silakan Abangku. Siap, makasih Bang. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Izin memperkenalkan diri Tribuners, saya Awaludin. Saat ini saya diberi diberi tugas sebagai Kepala Seksi Pabean Cukai 3 di KPU Bea Cukai Batam. Jadi kalau sehari-hari saya bertugas untuk proses pelayanan, baik itu pemasukan dan pengeluaran barang dari LDP, luar daerah pabean atau istilah umumnya dari luar negeri, dan pengeluaran barang dari Batam, dari FTZ ke TLDDP atau lokal, seperti itu. Bang Awal di Bea Cukai udah berapa tahun Bang? Di Bea Cukai saya masuk Bea Cukai tahun 2003 Bang. Jadi kalau saat ini sudah sekitar 21 tahun. Iya, 21 tahun. Lamanya di Jawa ya Bang? Jadi tempat tugas saya baru Jawa dan Sumatera. Jawa, Sumatera. Pengen ke timur sebenarnya, cuman nggak dapat. Iya. Oh di Batam berapa lama Bang? Baru sekitar 5 bulan. 5 bulan. Baik Bang. Terima kasih. Bang Mujid silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuner. Izin memperkenalkan diri, saya Mujiono, panggil saya Pak Muji. Jadi saya adalah Kepala Seksi Layanan Informasi. Itu tugas fungsi kehumasan di Bea Cukai. Jadi saya berterima kasih sekali atas undangan kegiatan hari ini karena ini sejalan dengan fungsi unit saya sekali memperkenalkan Bea Cukai ke masyarakat umum. Jadi biar masyarakat umum lebih tahu Bea Cukai itu seperti apa, tusinya apa aja yang dikerjakan. Jadi begitu kita terima berita tentang Bea Cukai, kita bisa tahu ini hoax kah ataukah benarkah. Mungkin itu. Salam kenal semua Tribuner. Oke, baik Bang Mujid, terima kasih juga. Sebetulnya ini Tribuners podcast ini digelar atas kerjasama Tribun Batam dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yang memang ada kaitannya dengan Bea Cukai, makanya hari ini sore ini kami mengundang Bang Awal dan Bang Mujid untuk memberikan informasi kepada Tribuners semua. Tribuners, saya lebih tepatnya di awal obrolan ini saya ke Bang Mujid dulu. Bang, dia bisa kasih informasi kepada masyarakat Tribuners semua terkait tugas fungsi Bea Cukai, Bang. Jadi secara umum Bea Cukai itu dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia itu bertugas untuk mengawasi dan melayani. Jadi terkait lalu lintas barang. Jadi lalu lintas barang dan dokumen itu pelayanan sama pengawasan di Bea Cukai. Itu secara umum yang kita tahu. Sementara 4 fungsi utama Bea Cukai itu ya antara lain adalah trade facilitator, revenue collector itu pengumpul dana, terus industrial assistant, sama satu lagi fasilitator. Nah, dari 4 fungsi itu itulah yang dilakukan oleh Bea Cukai Batam pada khususnya. Oke. Bang, itu masuk dalam 2 kategori besar itu, pelayanan dan pengawasan. Betul. Tadi kalau tadi sempat Tribuner simak ya, tadi ada 4 fungsi itu, ada revenue collector. Nah, misalnya salah satu fungsinya ya, revenue collector itu kita mengumpulkan penerimaan negara. Nah, di situ kita melayani bagaimana biar dokumen pemberitahuan impor itu terlayani dengan cepat. Tapi di sisi lain kita juga melakukan pengawasan. Jangan sampai ada potensi-potensi kebocoran penerimaan negara. Nah, dari semua 4 fungsi itu ada pelayanan dan pengawasannya. Yaitu sama fungsi fasilitasnya juga, fungsi industrial asistennya juga. Nah, semuanya ada fungsi pelayanan dan pengawasannya. Pengawasan. Oke, baik, saya ke Bang Awal. Bang, ini tugas fungsi Abang yang Abang jelaskan tadi, bisa dirincikan lagi Bang di awal ini sebelum kita diskusi lebih lanjut. Tadi sebagaimana disampaikan Bang Muji Bang, jadi
fungsi kami kan ada 4 ya, Ya. 4 tadi ya. Jadi kalau terkait, lalu lintas barang Ya. keluar masuk, itu pasti kan ada selalu mekanisme pelayanannya, ada Pelayan. mekanisme pengawasannya. Pengawas. Nah, di Bea Cukai sendiri proses pelayanan khususnya ya, itu Ya. ada pelayanan dari sisi Administratif. administratif Ya. dan ada pelayanan dari sisi fisik. Oke. Saya ambil contoh misalnya ya, pada saat pemasukan barang ke Batam, ada kewajiban bagi si pengusaha FTZ itu mengajukan pemberitahuan pabean. Ya. Namanya PPFTZ, Bang. Mm-mm. Pemberitahuan pabean Free Trade Zone. Mm. Nah, di sana ada risk management dari Bea Cukai di mana ada 2 jalur. Ada jalur hijau, ada jalur merah. Ketika jalur hijau, artinya pada saat pemasukan barang itu tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Oke. Cukup dengan dokumennya saja, nanti dokumennya yang akan kita lakukan penelitian dokumen. Mm-mm. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan jalur merah, nah jalur merah itu berarti atas barangnya kemudian dilakukan pemeriksaan. Baik dokumen maupun barang. Ya, Fisik memeriksa barang. barang dan periksa dokumen. Nah, ini Oke. untuk manajemen risiko ini diterapkan untuk bisa melihat Mm-mm. apakah perusahaan pengusaha FTZ ini patuh dengan regulasi yang ada. Artinya dia pemberitahuan barangnya sesuai, kemudian misalnya berapa harga barang itu sudah diberitahukan dengan benar, Ya. klasifikasinya atau penggolongan barang tersebut itu sudah benar atau tidak. Mm-mm. Nah, melalui mekanisme tadi ya, Mm. baik itu pengawasan secara fisik maupun secara administratif, Bea Cukai dari sisi regulasi mencoba untuk bagaimana caranya agar si pengusaha FTZ ini comply dengan regulasi Oke. yang ada. Seperti itu, Bang. Oke, Bang. Tadi barang hijau dan barang merah lah yang saya Ya, ya, pahami. ya, ya. Kira-kira contoh barang hijaunya seperti apa, barang merahnya seperti apa, Bang, kira-kira? Tidak ada contoh, Bang, Tidak sebenarnya. ada Jadi contoh gini, ya. di Bea Cukai itu tadi yang saya sampaikan ya, Ya, ada ya. namanya risk management. Mm. Jadi kalau risk management ini sebenarnya basic-nya itu ke apa yang diimpor, Mm-mm. kemudian bagaimana tingkat kepatuhan pengusahanya. Itu dulu yang dinilai. Jadi kalau misalnya barangnya dengan kategori misalnya tinggi, Mm-mm. kemudian di-combine dengan perusahaan yang resikonya juga tinggi, Tinggi, ya. jadi kemungkinan dia untuk dilakukan pemeriksaan fisik, artinya dikenakan jarum merah, itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Jika kita bandingkan dengan misalnya perusahaan itu kondisinya bagus ya, dia punya track record bagus dengan barang yang diimpor resikonya rendah. Mm-mm. Tetapi namanya juga risk management, Bang, ya. Jadi kalau bisa diprediksi bisa jadi modus nanti bagi pengusaha-pengusaha FTZ. Oke. Jadi memang itu betul-betul kita serahkan ke sistem Ke yang sistem. melakukan penilaian risk management apakah ini nanti akan dimerahkan atau akan dihijaukan. Seperti itu. Oke. Secara umum mungkin ya bisa saya Oke. bilang. Baik, Bang Mujid. Soal apa ya, baik pelayanan atau pengawasan barang yang masuk ke daerah kita itu tentu ada regulasi-regulasi yang harus dipenuhi oleh pihak importir misalnya, Bang, ya. Nah, bisa Abang kasih semacam apa edukasi atau informasi kepada pihak-pihak importir apa yang harus mereka penuhi sehingga setidaknya mereka cukup aman lah untuk menjadi importir yang baik gitu lah, Bang. Betul. Jadi menambahkan juga Iya. apa yang tadi disampaikan oleh Bang Awal. Jadi kalau ditanya indikator apa sih barang apa saja Ya. yang merah atau hijau Ya. itu sebenarnya secara spesifik itu nggak ada. Nggak ada emang. Itu tergantung nanti bagaimana aturan secara nasional atau kalau ada tata niaga kah, Ya. ada pembatasan kah, atau diatur khusus kah, Mm. itu nanti kami sebagai lini pertama ya kalau Ya. di saat kedatangan barang itu. Nah, kita akan melihat. Nah, cuman tadi seperti yang disampaikan di awal, kuncinya adalah di INSW. Jadi Bea Cukai itu di bawah Kementerian Keuangan sebagai filter pertama. Filter Itu pertama. akan melihat dulu aturan-aturan yang dari berbagai bermacam kementerian atau lembaga. Ya. Bisa dari misalnya dari unit perdagangan, dari perindustrian, dari misalnya apa namanya karantina kesehatan. Ya. Jadi macam-macam. Misalnya saya ambil contoh misalnya terkait obat atau makanan gitu. Ya. Nah, kita butuh aturan dari Kementerian Kesehatan. Jadi aturan itu bukan aturan Bea Cukai. Ya. Tapi aturan Kementerian Kesehatan yang dititipkan ke Kementerian Keuangan
dan pada saat pelaksanaan di bawah kami yang melakukan klarifikasi. Jadi kalau orang ada yang impor untuk barang yang memerlukan persyaratan yang disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan, mereka memenuhinya ke Kementerian Kesehatan. Nah, nanti kita akan cross check tuh, sudah terpenuhi kah atau belumkah atau harus mengurus dulu. Nah, itu baru pelayanannya akan berjalan. Importasi yang seperti Pak Awal sampaikan tadi, itu berlaku juga di peraturan-peraturan terkait perdagangan, perindustrian, misalnya hasil laut, semua seperti itu. Gitu, Bang. Oke. Bang, kira-kira apa sebetulnya harus yang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh importir sehingga mereka bisa menjadi importir yang baik gitu loh dalam hal administrasi gitu loh, Bang. Jadi pertama yang perlu dipahami adalah komoditinya dulu. Komoditinya. Jadi importer ini akan mengimpor komoditi apa. Komoditi apa? Terus harus dilihat lagi terkait komoditi itu ada aturan apa aja dari kementerian apa aja. Nah, Oke. gitu. Jadi kayak tadi saya contohkan misalnya ada orang yang mau memasukkan obat Ya, Bang. atau bahan makanan, dia harus lihat dulu. Nah, salah satu kuncinya tadi disebut sama Pak Awal di INSW. Ya. Itu Indonesia National Single Window. Single Nah, window, ya. disitulah terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi pada saat melakukan importasi barang. Nah, jadi misalnya mau importasi barang modal lain pun persyaratannya ada di situ. Maka dilihat apakah dia nanti butuh izin dari kementerian terkait atau lembaga terkait, atau ada barang itu dibatasi, ada kuota atau segala macam, itu di situ ada. Nah, Oke. selebihnya ya importir itu pengguna jasa harus memenuhi prosedur importasi yang ada di kita. Yang Oke. tadi Pak Awal sampaikan ada pemberitahuan pabean free trade zone untuk yang di Batam Ya. itu. Nah, itu harus di-comply. Dan kami pun terbuka. Jadi kalau misalnya ada di Tribuner ini ada calon importir atau Ya. yang mau jadi importir, Iya. bisa konsultasi ke kami. Oh, Nanti gitu. kami akan melayani. Mungkin Pak Awal juga Oke, bisa Bang Awal, ini yang saya mau tanya. Iya. Kira-kira misalnya ada calon importir yang mau mengurus dokumen atau administrasi menjadi seorang importir, mereka harus siapkan apa dan mereka harus taati apa gitu, Bang Awal. Jadi gini, Bang, jadi kalau kita mau terdaftar ya, Ya. kalau kita bicara FTZ aja ya, FTZ, karena ya. kita di Batam posisinya. Jadi kalau kita mau terdaftar sebagai pengusaha FTZ yang bisa memasukkan dan mengeluarkan barang, yang jelas pertama harus punya badan usaha dulu, Bang. Oke. Kalau sekarang kan proses bisnisnya orang punya badan usaha kan sudah gampang ya, dengan OSS sampai dia terbit Ya. nanti nomor identitas berusaha. Nah, tapi khusus untuk FTZ, khusus ya baik Batam, Bintan, Karimun maupun Sabang, itu ada tambahan ya, kewajiban di mana si badan usaha itu harus punya izin BP kawasan. BP kawasan. Nah, yang menerbitkan badan pengusahaan. Nah, izin BP kawasan nanti dengan dua tadi, jadi sudah terdaftar sebagai NIB, kemudian dia punya izin BP kawasan. Nah, dari sisi si badan usahanya itu sudah bisa melakukan proses importasi. Nah, kemudian tadi saya sampaikan kan ada proses pengajuan PPFTZ ya, pemberitahuan pabean free trade zone. Nah, untuk bisa mengajukan pemberitahuan pabean free trade zone itu ada si pelaku usaha itu dia harus memiliki hak akses kepabeanan. Jadi dengan modal tadi ya, dokumen identitas perusahaan tadi plus izin BP, yang bersangkutan kemudian mengajukan hak akses kepabeanan ke kami. Nah, karena proses pengajuan PPFTZ, pemberitahuan pabean free trade zone itu semua dilakukan secara sistem, Sistemnya online. Sehingga dengan hak akses kepabeanan tadi yang bersangkutan nanti akan punya username kemudian password, sehingga bisa mengajukan submit ya data PPFTZ itu secara online. Nanti pengisiannya ya kayak ngisi ini aja, kayak list gitu, siapa yang mengimpor, kemudian di yang ngirim barang itu siapa, barangnya apa yang dikirimkan, kemudian ada klasifikasinya ya, kemudian ada nilai pabeannya. Jadi data-data umum yang terkait dengan baik itu pemasukan maupun pengeluaran barang tersebut. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Muji ya. Jadi kalau
Itu tadi terkait badan usaha. Nah, terkait barangnya sendiri, nah untuk barang sendiri ada namanya ketentuan lartas, Oh, letak. larangan pembatasan, di mana kalau, saat ini referensi tunggal untuk lartas itu adanya di NSW, Bang. NSE, Bang. Kenapa di NSW? Karena, tersistem ya, kita Ya. namanya tersistem. Dengan sistem ini bea cukai, bisa memvalidasi. Jadi ketika, misalnya kementerian atau lembaga menerbitkan izin, izinnya kemudian disampaikan ke NSW. Nanti bea cukai akan mengecek juga ke NSW, apakah misalnya barangnya ini, izinnya sudah ada atau enggak. Jadi ketemu tuh Bang sistemnya, yang akan membaca apakah suatu barang itu, sudah memenuhi perizinan atau tidak. Oke. Nah, jadi harus atensi 2 tadi. Pertama yang badan usahanya, kemudian terkait barangnya. Barangnya apa dulu nih? Nah, tadi Oke. sudah disampaikan detail sama Pak Mujiono bahwa, setiap barang bisa berbeda-beda nih perizinannya. Ya kalau misalnya kita ngomong besi baja, harus persetujuan impor besi baja Ya, misalnya. ya, ya. Kemudian kita ngomong obat makanan, harus izin dari Badan POM misalnya. Kalau dia hewan tumbuhan harus izin dari karantina misalnya. Nah, cuman spesialnya Batam, Bang. Ya, ya. Nah, karena kita kawasan bebas ya. Ya, ya, Karena ya. kita kawasan bebas, khusus untuk pemasukan, di, kawasan bebas Batam, itu ada namanya, pengecualian izin lah. Jadi kalau saya bilang pengecualian izin lah, karena yang diberlakukan pada saat pemasukan di Batam itu hanya yang terkait K3L. K3L apa Jadi tuh? barang-barang yang terkait kesehatan, keselamatan, Mm. keamanan, dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Selain itu tidak wajib memenuhi perizinan pada saat pemasukan. Berarti boleh masuk aja. Boleh masuk, tetapi pada saat Keluar. dia mau dikeluarkan ke TLDDP, mau dikirim lokal Ya, ya, ya. istilah umumnya. Kirim lokal berarti dalam negeri ya, Bang? Ya, ke dalam negeri. Ya. Berarti mau dikirim ke Jakarta, Ya. ke Surabaya, ke Medan misalnya, izin-izin itu harus dipenuhi. Semua izin. Harus dipenuhi. Termasuk yang kayak yang tadi 3 itu tadi, Bang. Selain yang 3 kan, yang 3 udah di depan tuh, Bang. Ya benar ya, udah masuk. Jadi ya, kalau izin-izin selain K3L yang di depan itu harus pada saat keluar dia dipenuhi. Oke. Seperti itu. Gambaran umumnya ya. Oke, baik. Bang Mujid, kira-kira dalam pengalaman Abang ya, itu satu importir itu dia mengimportir barang sejenis saja atau bisa berbagai jenis barang itu, Bang? Oh, kalau pembatasan gitu sebenarnya tidak ada. Tidak Bisa ada. aja. Bisa aja ya, Cuma Bang. nanti mekanismenya kan ada ya. Ada. Nanti pada saat pengajuan yang tadi disebut sama Pak Awal ya, hak akses itu kan kayak registrasi importir tuh, dia nyebut importirnya ini bergerak di bidang apa. Bergerak di bidang apa gitu Jadi aja, Bang. akan memungkinkan, cuman akan menjadi atensi lah kalau misalnya dia berusaha di bidang konstruksi, tapi dia impor obat, itu kan nggak pas. Cuman ya nanti mekanismenya bisa lebih detail lagi kita lihat. Oke. Bang, misalnya gini, dia mau impor sesuatu barang dalam perjalanan ke daerah kita, ke Kota Batam, itu data-datanya itu sudah masuk ke sistemnya, Bang? Itu sudah dipantau oleh bea cukai ya, Bang? Betul, harus masuk dulu, harus pada saat nanti dia mengajukan dokumen tadi. Ya, Bang. Pada saat masuk dokumen PPFTZ itu, justru itu kalau bisa sebelum barang itu datang sebenarnya dia udah tahu gambarannya. Jadi kan ada cerita yang misalnya salah pemberitahuan lah. Jadi banyak pelaku usaha itu yang dia nggak terlalu tahu detail terkait barangnya. Nah, makanya kadang-kadang kita selalu asistensi ke para pengguna jasa untuk lebih tahu juga lah. Makanya pada saat registrasi pengguna jasa importer itu biasanya kita asistensi tuh. Bagaimana cara pengisian form, apa yang harus dimasukkan, terus terkait nanti karakteristik barangnya juga seperti apa gitu kan, nanti kita jelaskan. Jadi untuk menghilangkan atau meminimalisir miss dalam pengisian form tadi. Oke. Dari kita pantaunya lewat sistem itu ya, Bang? Betul. Oke. Baik, Bang Awal. Kira-kira ketika misalnya informasi sudah masuk ke sistem dan kita bea cukai memantaunya di sistem gitu ya. Pada hari tertentu misalnya barang masuk di pintu masuk misalnya, itu bagaimana kita melakukan sistem pengawasannya di situ, Bang Awal? Jadi gini Bang, mungkin saya jelaskan dulu ya.
kalau tadi kan saya sudah sempat sampaikan tuh Mhm. izin BP itu ada izin BP kawasan ya. Itu BP kawasan ya? Izin BP kawasan itu terbagi 3. Mhm Jadi mhm. izin BP kawasan itu ada izin BP, terkait industri, Mhm. ada izin BP terkait perdagangan, Perdagangan, dan ada izin BP terkait logistik. Ini logistik. beda-beda semua. Kalau yang industri berarti bahan yang dimasukkan itu hanya barang modal, bahan baku, atau bahan penolong untuk kegiatan industrinya saja. Oke. Nah, kalau yang perdagangan itu umumnya pemasukan barangnya adalah terkait barang konsumsi di kawasan bebas. Artinya Oke. barang ini memang betul-betul untuk, penduduk atau masyarakat di Oke. Batam, tidak boleh dikeluarkan. Oke. Kemudian yang terakhir logistik, izin usaha logistik. Nah, izin usaha logistik ini, memungkinkan Batam sebagai pusat logistik di mana Mhm. ya monggo, dia mau supporting industri boleh, dia mau mengirimkan barang misalnya, pulau-pulau sekitar butuh, barang-barang logistik, itu juga boleh. Jadi ketika sudah, jadi sebenarnya dari barangnya itu sudah tergambar ya, Iya. dia, izin usahanya seperti apa, apakah itu sesuai atau tidak. Nah nah ketika kita bicara proses di kepabeanan, ada beberapa tahapan Bang. Mhm Jadi, mhm. kalau saya sederhanakan mungkin ada 4 tahap ya. Iya. Jadi tahap pengangkutan, kemudian tahap pembongkaran, tahap penimbunan, dan tahap pengeluaran. Oke. Pengangkutan artinya si pengangkut itu jadi ketika barang Mhm. dari luar negeri ya, Iya ya Bang. itu kan pasti ada yang bawa ya Apa Bang. Bang? Ya Bang. Pasti lewat pesawat atau Iya. lewat kapal Kapal ya. ya. Nah, itu ada kewajiban manifest namanya, Oh RKSP dan manifest ya. Oke. manifest. Artinya si pengangkut ini wajib menyerahkan daftar muatan niaga Muatannya ya. barang yang ada di kapal atau pesawat itu ke bea cukai. Bea cukai ya. Jadi bea cukai ini udah bisa baca nih, oh dari manifest ini yang masukin ini Oke. barangnya ini. Nah, kemudian tahap pembongkaran. Pembongkaran. Nah, pembongkaran itu, di ketentuan kepabeanan yang ada dan di, aturan FTZ, Ya. pembongkaran itu harus dilakukan di kawasan pabean dong. Pembiayaan ya. Kawasan pabean. Kawasan pabean itu, tempat-tempat tertentu ya, di bandara Mhm. atau di pelabuhan laut atau tempat-tempat perbatasan tertentu di mana itu dijadikan tempat arus arus lalu lintas barang. Ya. Nah, wajib di sana tuh Oke. dilakukan, kegiatan pembongkaran. Yang ketiga, dia kan begitu sampai bongkar ditimbun dulu ya, Timbun dulu. ditimbun dulu. Jadi ada namanya tempat penimbunan sementara. Itu posisinya sama di pelabuhan atau di Pelabuhan bandara. juga Bang ya. Heeh. Bukan di gudang bea cukai enggak Bang ya? Enggak, Oke oke. posisinya masih di Pelabuhan pelabuhan. ya. Dan yang terakhir ada proses pengeluaran di mana, atas barang itu kemudian beralih tanggung jawabnya ke si pengusaha FTZ kalau di sini atau Oke. importir ketika di Importir ya. luar, Mhm. ketika dia mengajukan tadi pemberitaan Oke. pabean free trade zone. Oh. Jadi tahapan ini, harus dilalui Bang Mhm ketika mhm. ada proses pemasukan barang misalnya ke Oke. FTZ. Nah, dari tahapan-tahapan ini kemudian bea cukai semuanya ada proses pengawasan, semuanya Oke. ada proses pelayanan. Saya ambil contoh sederhana, kegiatan bongkar. Ya ya Bang. Nah, kegiatan bongkar itu di samping tadi administrasi Mhm. mereka mengajukan, manifest, Mhm. ada juga kegiatan pengawasan yang dilakukan secara, manajemen risiko juga ya, nggak seluruhnya kita bongkar itu kita awasi. Mhm. Yang memastikan bahwa, oh manifestnya misalnya muat 10, barang yang dibongkar betul-betul 10 misalnya Oke seperti. oke Jadi Bang. setiap tahapan itu ada proses pelayanan dan ada Mhm. proses pengawasan di bea cukai. Mungkin di situ, apa ya, kategori, bagaimana bea cukai melakukan proses tadi, pelayanan dan pengawasan, Oke, gitu. Bang. Selain tahapan-tahapan itu dipantau, misalnya kualitas barang atau standar barang atau barang-barang tertentu yang memang ya punya risiko tinggi itu pun diawasi oleh bea cukai secara serentak saat itu juga ya, Bang? Atau bagaimana? Eee, kalau terkait barangnya Bang, Mhm. jadi gini, sudah saya sampaikan tadi, Pak Muji juga sudah Mhm. menyampaikan bahwa kan ada ketentuan larangan pembatasan ya Iya Bang. ya, oke. Jadi selama suatu barang itu, ditetapkan sebagai barang yang wajib diawasi oleh Oke. petugas bea cukai, itu pasti ada instrumen pengawasannya. Instrumen pengawasannya bentuknya apa? Saya ambil Mhm. contoh kayak, tadi, barangnya misalnya besi baja. Iya. Nah, instrumen pengawasannya itu persetujuan impor Bang, sama Oh, laporan surveyor. oke. Jadi selama instrumen pengawasannya itu dipenuhi dan, sudah dipenuhi melalui NSW ya, selama instrumen pengawasannya itu dipenuhi berarti, bea cukai akan merilis barang itu. Oke Selama jadi ya itu tadi ya, ya apakah perizinannya sudah oke, oke. kemudian yang kedua kalau bea cukai kan terkait fiskal Bang ya, tadi Iya ya, disampaikan oleh Pak Muji di iya. mana salah satu tugas kita revenue collector ya. Kolektif.
ya berarti nilai pabeannya sudah Ya, benar ya, ya. disampaikan, kemudian, klasifikasi barangnya sudah sesuai. Jadi Oke, gambaran umumnya seperti itu oke. mungkin. Bang Mujid, berapa sih sebetulnya importir yang ada di Kota Batam, Bang? Waduh, kalau jumlahnya kalau jumlahnya kan itu datanya data terbuka Data ya. terbuka ya, Bang. Jadi kayak tadi disampaikan di awal sebenarnya siapapun bisa Bisa. untuk Oke. jadi importir gitu. Ya, Jadi mungkin di angka ratusan ada ya, ratusannya bisa ya. Iya, sebanyak ya, banyak, banyak. Jadi kalau angka pasti dia maksudnya itu berubah terus. data yang berkembang Iya, terus iya, gitu, iya, Bang. bisa hidup terus. Jadi ya termasuk tadi Pak Awal bilang siapapun sebenarnya bisa untuk Oke, jadi pelaku usaha pelaku di usaha. ekspor impor ya. Oke. Dan persyaratannya juga pun kalau memangnya basicnya memang dia pengusaha nggak susah ya, bisa dipenuhi itu. Apalagi badan hukum, terus dia sudah untuk khusus untuk di Batam ya kan izinnya nggak perlu sampai ke instansi pusat, Ya, ya. sampai di Batam cukup bisa. Jadi Bisa. datanya selalu berkembang. Oke. Jadi kalau mau detailnya saya harus ngeliat Oke, data dulu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman ya banyak lah. Bang, istilahnya gitu. itu dari sekian banyak itu lebih banyaknya yang disiplin ya, Bang ya? Oh, kalau itu bisa saya jawab. Ya. Itu banyak yang disiplin. Tapi ada yang nakal juga ya. Pasti. Jadi tetap ada temuan-temuan. Oke. Jadi kalau teman-teman Tribuner juga lihat bahwa kami selalu rutin rilis. Oke, oke, Ada oke. tangkapan, ada kalau Oh, lebih detail lagi nanti ya, ya, yang ya. tadi Pak Awal sampaikan Hmm. mungkin ada sanksi di Ya, ya. saat pengajuan PPFTZ itu ya Ya, itu normal, wajar gitu. wajar. Jadi kayak tadi saya bilang mungkin ada ketidaktahuan dari pelaku usaha pada saat input data. Input data. Oke. Makanya asistensi dan kami pun dari bidang bidang BKLI juga kan ada asistensi ya. Asistensi ya, Bang. Bisa juga misalnya ada 1-2 hal yang mungkin pengguna jasa ragu-ragu, Ragu-ragu itu ya. bisa mengajukan konsultasi ke kami Oke. gitu. Nanti di teman-teman teknis akan membantu sebenarnya seperti apa itu sebelum. Tapi itu sebelum kejadian ya, kalau sudah kejadian biasanya akan ada sanksi dulu. Iya. Oke. Gitu. Oh, Iya. berarti Kalau sudah kejadian oh, udah ya. ketangkap Ya, baru ya, ya, kita ya. harusnya gimana Bang? Oh, Nah, gitu. itu kayaknya agak susah ya. Betul. Karena itu kami pun dari awal kita Iya, iya. bicara bahwa memang sekarang itu sudah sistemik semua Iya, ya. iya, iya, Bang. Jadi terkait analisa data Iya, barang, iya, iya. tadi kayak Abang bilang itu klasifikasi barang itu seperti apa. Jadi Iya. begitu di sistem membaca bahwa ada yang beda Iya, iya. antara barang yang datang dengan yang diberitahukan, itu akan terlihat. Dan Oke. itu kami pun di apa namanya nggak berani macam-macam juga, Oh nggak ya, berani ngelawan sistem karena juga sistem kami. semua terpantau oleh Betul, sistemnya, betul. Bang, Mujid ya. Iya, Pak. Bang, berarti asistensi itu bisa berupa apa, Bang? Apakah informasi yang disampaikan melalui website atau Oh, melalui sistem itu atau semua jalur bagaimana, Bang? kita tempuh, Bang. Oh, Jadi gitu ya. kita juga secara periodik menginfokan jika ada peraturan-peraturan terbaru. Oh, ya, ya, ya. Terus kita juga terbuka. Pak Mhm. Awal juga sering kalau misalnya ada pengusaha yang datang ke kantor Oke, oke. untuk konsultasi, misalnya ada produk baru, Baru, adakah heeh. ya itu klasifikasinya nih masuk yang kemana Bang gitu, Ya, 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 misalnya ya. agar ini seperti apa gitu. Cuman catatannya itu sebelum 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 Bang, importasi. oke. Bang, misalnya oke lah, sebelum tapi misalnya dalam perjalanan itu ditemukan kekeliruan, tidak ada kesengajaan, itu masih bisa dimaafkan atau dibenahi apanya? Itu ada mekanisme sendiri Ada ya. bisa sendiri. Pak Awal bisa jelasin? Nah, gimana Bang Awal? Jadi gini Bang, kalau masih di perjalanan kan Nah. tadi saya sampein, Nah. kan 4 tahapan tadi. Oh, ya, ya. Berarti kan kalau ini tanggung jawabnya ke si pengusaha FTZ, berarti kan sebenarnya sesudah sampai baru dia ngajukan dokumen. Oke, oke. Jadi seharusnya begitu dia ketemu ada kesalahan misalnya Kesalahan. terkait dokumen, kalau kami istilahnya dokumen pelengkap pabean Oke. atas artinya invoice-nya, packing list-nya mungkin atau BL-nya ada yang Oke. kekeliruan, selama dia belum submit, belum mengajukan PPFT tadi, Oke. pemberitahuan pabean free trade zone, berarti kan masih ada momen ya untuk Momen, ya. untuk dia bisa memperbaiki dokumen-dokumen Memperbaiki, terkait oke. tadi. Nah, karena tadi Abang bilang pasti jalan, ya berarti kan dokumennya masih sempat diperbaiki dong Bisa sebelum dia perbaiki, mengajukan oke, oke. PPFTZ. Nah, yang nggak bisa itu Beda hal kalau ketangkap. sudah aju PPFTZ tadi yang dibilang, baru dia
Pak salah, itu berarti kan jadi si importirnya lebih-lebih kalau misalnya kena jalur merah baru dia, "Pak ini ada salah barangnya." Padahal dia udah ditetapkan untuk diperiksa fisik. Nah makanya Oh, kami juga ada batasan Bang iya, iya. terkait kapan saatnya suatu dokumen itu bisa dilakukan perbaikan Oke. dan pembatalan. Nah salah satunya yang jadi kunci itu adalah ketika suatu barang itu belum dilakukan penetapan atau itu bukan temuan dari petugas bea cukai. Oh. Iya. Jadi kalau temuan ya nggak bisa dong. Kalau temuan memang Iya, tindak aja Bang ya? iya. Itu ada sanksi Ada tegasnya. ada ada baik itu administratif maupun dari sisi pidana juga ada. Oke Bang. Kalau administrasi seperti apa Bang sanksinya Bang? Nah itu seperti tadi Denda Denda ya? dijelaskan, denda betul. sanksinya Jadi denda kalau biasanya. denda ini Bang macam-macam ya, Oke, macam-macam. oke. Tapi kalau misalnya kami utamanya paling ke terkait apakah pemberitahuan ini implikasinya ke pajak. Jadi kalau Oh, iya, iya. misalnya atas suatu pemberitahuan itu implikasinya ke pajak artinya ke nilai pabean, Iya, iya Bang. itu ada sanksinya. Em, Kalau yang terkait nilai pabean itu biasanya Bang Iya, dendanya iya. adalah 100% sampai dengan 1000% dari Harga barang. selisih antara biaya masuk yang Oh. seharusnya dibayar dengan biaya masuk yang sudah dibayar. Lumayan ya, lumayan besar ya. Lumayan besar. Nah, tapi kalau misalnya tidak terkait dengan nilai pabean, Mm. misalnya kesalahannya hanya klasifikasi, Klasifikasi. karena kalau klasifikasi kan bisa jadi ya pendapat antara saya, Abang, Ya, Bang Muji ya. itu bisa berbeda karena ini kan Berbeda. pengkategorian Ya, barang ya, ya. pengetahuan. Jadi kalau terkait klasifikasi dendanya juga tidak besar ya kalau memang itu berakibat nanti perbedaan pungutan negara ya. Hanya kalau misalnya terkait klasifikasi dia ya karena itu ya bisa Ya, berbeda berbeda-beda persepsi ya persepsi Bang ya. jadi tidak dikenakan. Oke. Kalau yang tangkap memang itu asli. Ya pasti Bang, pasti ada. Jadi macam-macam ya. Oke. Kita kan akan menilai apakah suatu kesalahan pemberitahuan ini dilakukan dengan sengaja atau tidak. Oke. Karena kata-kata sengaja atau tidak itu implikasinya di kami. Kalau Oke, sengaja oke. itu sudah bisa dikategorikan tindak tapi perlu pembuktian ya. Oke, Sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan di Oh mana iya yang Bang. bersangkutan dengan sengaja Oke. memberitahukan barangnya mungkin dengan Salah. tindak sesuai supaya pajaknya mungkin bisa dikurangi atau Oh izinnya ya. itu dilarikan misalnya. Itu bisa pidana. Oke Tapi Bang. ya nanti tergantung penyidik apakah bisa membuktikan apakah itu sengaja atau tidak. Oh. Oke Bang, Itu Bang. itu yang Abang jelaskan itu saya coba pahami bahwa barang itu memang ada dokumennya masuk melalui pelabuhan resmi dan mungkin dalam pengecekan itu mungkin ada permainan di situ. Kalau memang masuk melalui pelabuhan tidak resmi berarti baik dokumen maupun kualitas barang memang itu tidak masuk dalam Ya, kriteria itu Bang ya? itu Iya, berarti dari 4 tahap yang Itu dijelaskan itu Pak Awal itu melanggar tahap semua Bang. 1 pun udah nggak ada yang dijalankan itu. Iya. Tadi Bang saya bilang kan Iya, iya. harus melalui kawasan Ya, pabean, artinya Pabean. pelabuhan Ya, atau ya, bandara udara yang ditunjuk karena Siap, siap. nggak mungkin kami taruh petugas bea cukai Iya, di iya. semua Sepanjang titik pantai. perbatasan kan Masuk tuh nggak Bang ya? bisa Iya, Bang. iya. Oke, siap, paham. Baik, baik Abangku. Saya kira Tribuners itulah informasi awal terkait bagaimana kita harus mengurus izin untuk menjadi importer barang masuk ke Batam dan juga bagaimana apa yang harus kita penuhi semoga kita menjadi importer yang baik sehingga barang kita juga bisa masuk ke Batam dalam keadaan selamat tanpa ada gangguan atau kendala apapun. Tunggu kami setelah pesan-pesan berikut ini.